والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وحسن العاقبة فتعلنة الفتوى والبلوغ والرسول والصلاح للجسد والرسول والرشدنا وإلى أرواح آبائي وأخواني من أنبياء المرسلين وعليكم السلام ما برأتوا السلام عليكم سبيل السلام سلام شيخ وإلى حضرتنا سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على محمد المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawamin kullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tudha bil hawaid tunalu bil gharaib wa usul khawatim wa shashqal ghamam بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم موت سرعا جاء في دين الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وليه يرجو الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فضلا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فضلا قريبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا وافتح علينا فتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل ونور قلوبنا بنور هدايتك وبنور علمك وبنور معرفتك وبنور محبة دينك وبنور محبة شريعتك وبنور محبة ملتك وبنور محبة حبيبك وبنور محبة اتباع وإحياء سنة نبيك وبنور محبة كتابك ومحبة تعليم وتلاوة كتابك وبنور محبة أحاديث نبيك وبنور محبة تعليم وتلاوة أحاديث نبيك وبنور محبة تلاوة الصلاة على النبي وبنور محبة أوليائك وبنور محبة خدمة أوليائك كما نطل الله بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤمنات رحمني ورحمكم الله. Jamaah musholla Nurul Misbah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita saat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-20 daripada Syahrul Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ini merupakan ijabatu doa, salah satu doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila masuk daripada bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sampai di hari ke-20. Maknanya kita sudah masuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini untuk menambah semangat kita dalam ibadah di 10 terakhir, semangat ibadah, kita baca kitab Kanzun Najah was Surur. Ya.
biar kita tetap semangat ibadah. Ibu-ibu terutama ya, biar semangat belanja. Saya ibu-ibu ini semangatnya belanja mulai. Kita pening. Makanya wong lanang itu lari ke masjid, tujuannya iktikaf. Tapi tergantung niatnya itu. Kadang-kadang melarikan diri, pening. Diusir sama anak, diusir sama bini. Ya. Persiapan lebaran. Itu hikmahnya luar biasa kalau seandainya kita ya iktikaf di masjid. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam ibadah. Jangan sampai kendor. Memang kita itu disaring ya. Artinya awal-awal Ramadan itu semangat. Itulah seperti kompetisi, seperti perlombaan. Memang dalam penyisian itu penyisian itu ramai. Penyisian grup. Nah, sudah masuk semifinal, nah sekarang sudah masuk final kita. Asyul awakhir. Ini wong tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ganjarannya besar, ya. Azim. I'lam, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala faddala mawasimit ta'at ala sairil awqat. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan pada musim-musim taat atas segala waktu. Jadi dalam taat itu ada waktu-waktunya. Yang mana waktu-waktu tersebut apabila kita manfaatkan untuk taat, ganjarnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Fa na'udzubillah ya, kita berlindung kepada Allah umpama di waktu-waktu fadilah, waktu-waktu mulia. Na'udzubillah. Umpama malam Lailatul Qadar. Ada yang melakukan maksiat, itu dosanya double. Makanya kita nak benar-benar untuk meningkatkan amal baik, amal soleh, dan juga menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita untuk melakukan maksiat. Nah, jadi harus ada dalam pikiran kita, kalau pengen kita nak melakukan maksiat, jangan-jangan malam Lailatul Qadar, dosanya besar. Nah, itu yang harus diingatkan. Jangan cuman kita ingat pahala be. Kalau seandainya malam Lailatul Qadar ini pahalanya besar. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau umpama seandainya kita ibadah. Nah, kita juga harus tahu bahwasanya kalau seandainya kita melakukan dosa, dosanya juga tidak kecil, besar juga. Makanya dipilih sama Allah Subhanahu wa taala wong-wong yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan taufik. Arti taufik adalah khalqu qudrati ta'at, kemampuan untuk melakukan taat itu dipilih sama Allah. Dan mudah-mudahan kita berharap supaya kita wong-wong yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mudah untuk melakukan amal taat. Wa yas'al lil khairat wal barakat, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkatan-keberkatan. Wa syarrafa syahr Ramadan ala jami'i syuhur, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Ramadan atas segala bulan. Jadi segala sesuatu itu ada pemimpinnya, ada penghulunya. Nabi besar manusia, ya Nabi kita Muhammad SAW, ya bukan hanya penghulu daripada umat manusia, bahkan penghulu yaitu beliau adalah pemimpin daripada para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan ya kalau para nabi dan rasul ini pemimpin seluruh umat manusia. Berarti kalau seandainya Nabi Muhammad SAW pemimpinnya para nabi dan rasul, berarti Rasulullah SAW pemimpin seluruh umat. Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, Sayyidina Jibril. Malaikat Jibril. Jadi jenderalnya, presidennya malaikat Jibril. Nah, itu malam Lailatul Qadar. Turun malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Malam Qadar itu malam yang mempunyai kedudukan yang tinggi, arti Al-Qadar itu. Sudah jadi bahasa kita, Qadar. Tergantung kadarnya. Ya. Ukurannya. Jadi Al-Qadar itu, ya ukurannya tinggi. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah engkau? Jadi pertanyaan di sini bukan pertanyaan untuk supaya dijawab, bukan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi perhatian. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu enggak kau? Nah, bahasa gitu ya. Kalau lahjanya itu, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu enggak kau? Nah, langsung gitu nih ya. Jadi artinya menunjuk tahu itu bahwasanya ini sesuatu yang luar biasa. Wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sudah pernah sampaikan mungkin tahun kemarin atau tahun-tahun yang lama kan. Itu 1000 bulan itu masa kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman sama Raja Dzulkarnain. Karena masing-masing ya Nabi Sulaiman sama Raja Dzulkarnain ini mereka berkuasa 500 tahun. 500 bulan. 500 bulan. Kejayaannya. Nah, ini kalau seandainya kita ya mendapatkan kemuliaan di malam itu, umpama kita dalam keadaan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, Allah berikan kepada kita lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman dan juga lebih baik daripada kerajaan yang dimiliki kekuasaan Raja Dzulkarnain. Raja Dzulkarnain itu dari barat ke timur kekuasaannya. Seluruh dunia ini dikuasai. Di masanya. Ya. Di masanya. Maka dari sini kita belajar. Tahu. Nabi Sulaiman luar biasa. Ya. Kekuasaannya. Tapi itu batasan dunia. Ada masanya dunia itu. Sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya jabatan. Ujung-ujungnya apa? Pensiun. Maka ada istilah, ini jadi teka-teki apa? Teka-teki bahasa Arab. Ya. Jadi ada bahasanya, likulli mulukin alama. Idza ala mat. Ya. Likulli mulukin alamat. Wa idza ala mat. Artinya setiap raja itu ada tandanya. Ada tandanya. Ya raja-raja kan ada tandanya. Sultan ada tandanya. Presiden ada tandanya. Di mana tanda presiden? Sini ya. Ini tandanya presiden. Ada apa? Garuda. Pening. Ya. Ini presiden. Tidak masing-masing pakai itu. Kalau raja-raja itu ada mahkotanya. Ada tanda. Ini raja. Ini kaisar. Ini sultan. Ini raja. Ada tanda. Likuli mulukin alamat. Setiap raja itu ada alamatnya, ada tandanya. Oh, dia ini raja. Umpama sini rajanya siapa? Ada rajanya. Ketua, ya, tanda. Ada tandanya, ya. Ada tandanya. Harusnya jadi tanda nih. Harus ada ketua. Ya. Jadi memang apa? Ditandai raja itu ada tandanya. Wa idza ala mat. Dan apabila dia semakin tinggi, ujung-ujung mati. Wa idza ala. Dan apabila dia sudah meninggal, ujung-ujung mati. Jadi nandukan bahwasanya kerajaan apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah di akhirat. Maka kalau kita seandainya apa? Kalau seandainya ngejar dunia itu loloh. Ngumpuli dunia ini loloh. Ya. Maka dikatakan Nabi SAW al-kayis. Wong yang kayis. Wong yang paling cerdas kata Nabi SAW. Ya. Mandana nafsahu. Wong yang bisa menguasai dirinya. Wong yang bisa menundukkan daripada hawa nafsunya. Maka di antara kita puasa itu apa? Untuk menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai liar dia. Di samping itu juga dalam kesehatannya bagus juga.
dikatakan main dah salat, anak pernah tengok videonya Abdul Somad kan. Jadi puasa itu memang dalam setahun itu menyehatkan kita, menyegarkan kita kan. Habis puasa kan seger lagi kita. Habis lebaran sudah berubah lagi kan. Seger kan. Nengok wajah-wajah wong Islam cerah loh. Ya. Tambah belaga. Ya. Kalau udah masuk bulan puasa. Ya. Pres ya. Pres. Jadi inilah istilahnya kita tuh di-clean ya, dicuci. Makanya juga kita kadang-kadang wong lanang ini hari Jumat. Hari Jumat itu kan kita pres lagi. Maka banyak sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat, banyak sholawat, potong kuku, ada faedah tertentu, bersih-bersih, ya mandi hari Jumat, mandi sunnah. Itu banyak hikmahnya. Itu supaya kita zahir batin jadi fresh, ya seger. Ya, ibadah tuh seger. Karena apa? Kalau kita sholat Jumat itu, ya, untung sholat Jumat itu cuma diwajibkan sama wong lanang. Sama wong lanang. Tidak kalau umpama wong lanang ini berais hari Jumat datang itu, bahasa kata nak minta di alam nak dijenguk ibu-ibu hati. Hari Jumat namanya. Ada enak gitu. Seandainya penampilan itu sebagai jenguk khotib dak kan? Karena apa? Memang tujuan ibadah. Disunahkan untuk pakai wangi-wangian, mandi Jumat. Ini untuk supaya kita fresh. Jadi Nabi mengatakan al-qayyis, wong yang cerdas itu, wong yang pintar itu, mandana nafsa, wong yang telah menundukkan daripada hawa nafsunya. Itu melatih jiwa kita ini. Kita tundukkan hawa nafsu kita. Pengen makan siang hari lapar, tahan dulu kalau sebelum azan maghrib. Sebenarnya kita nunggu azan maghrib, tidak nunggu. Karena nunggu memang tujuannya untuk menjalankan ibadah. Ya. Untuk menjalankan ibadah. Memang kita nunggu nak makan, kita sudah lapar haus. Tapi kita tunggu pada saat itu. Nah, makanya pas nunggu itu, ya jangan sampai kita ini jangan rumah ini, ya sirup, ya lagi aus-aus, kita jengok makanan lagi lapar, itu kita niatkan, ya kita tujuannya ibadah. Maka kita kalau seandainya nak duduk, ya di depan hidangan itu, apalagi kalau sana buka bersama, ya di mushola, ya kita dengarkan ngaji, kita sambil bacaan asyhadu alla ilaha illallah nasallallahu lalu kal jannah sambil munajah, ya sambil baca ya azim fi dzambal azim innahu fi dzambil azim. Itu pembersihan kalau itu. Kalau baca gitu jangan sampai ghafil, jangan sampai ini akhirnya tengok makan. Ya. Kalau baca gitu isi ya dalam pikiran kita zikir, ya lisan berzikir sambil merenung, sambil tafakur. Wa amila lima badal maut. Ya, dia menundukkan nafsunya, dia mengamalkan satu amal yang amal tadi untuk setelah mati. Banyak amal yang setelah mati, ya. Amal-amal soleh itu kan bukan sedekah ya kan? Bukan sedekah. Memang ya kalau sedekah itu dikatakan rezeki itu ada 3. Ya. Rezeki memang untuk kita, ada rezeki untuk orang lain, ya. Ada yang rezeki memang untuk kita di akhirat. Nah, yang kita sedekahkan, kita infakkan itu adalah rezeki yang bakal ya kita miliki di akhirat. Kalau umpamanya apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu kita tinggal kalau. Makanya ulama sufi mengatakan saking bersihnya hati mereka menganggap apa? Mereka menganggap para pengemis itu adalah wong-wong apa? Ada wong-wong yang paling baik katanya. Nikmal kaum as-su'al. Paling baiknya, paling bagusnya kaum itu adalah para pengemis, tukang minta-minta. Kenapa? Li'annahum yahmiluna zadana ilal akhirah. Karena uang-uang pengemis itu
yang galak minta sama kita, dia inilah wong-wong yang bakal mawa bekal kita di akhirat. Itulah yang hakikatnya medik-medik ya. Gitu. Dan itu bukan sekedar yang kita sedekahkan, yang kita amalkan. Ya. Yang kita lakukan daripada amal-amal fardu, amal-amal sunnah, kita baca Quran, ya. Kita baca zikir, kita baca salawat. Itu manfaatnya dunia akhirat. Ya. Jadi jangan sampai ya, artinya anak sampingan ini kadang-kadang kita ini beramal, ngapalah anak ini beramal masih cek inilah. Nah, kaget balasannya. Yalah. Buntu. Ya, katanya kalau seandainya kita maco soal wakia bakal jadi kayu, maco tuh soal wakia. Ya. Ngapa dah kayu-kayu anak. Itu kan kadang-kadang ada pikiran itu. Nah ini dihilangkan. Ya. Artinya pemikiran-pemikiran seperti itu dihilangkan. Kita baca waqiah itu yang penting jadi amal. Ada catatannya. Ada catatannya. Bukannya sia-sia yang kita amalkan. Berarti sia-sia selama ini anak baca soal waqiah masih buntu itulah. Tidak baca memang sudah bagian nasib. Ya, bagian. Ini rajin sholat duha, rajin baca surah waqiah, begawi males, ya lah, begawi mah nyari duit tidak, diseimbangkan. Ini amal akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya, ya, wabtaghi fima ataqalla dal akhir, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan dilupakan nasib bagian dari dunia itu. Ala kadar, ya. Ala kadar untuk membantu kita dalam ya sarana mendapatkan derajat di akhir. Wa khassa layalihi bil fadlil masyhur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan malam-malam Ramadan dengan keutamaan yang sudah sangat terkenal. Ya wa ma za bi lailatul qadri lati hiya khairum min alfi syahr. Yang mana Allah Subhanahu wa taala istimewakan bulan Ramadan itu dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa tala fi ala ahli dzunubi faghfaraha. Dan dilihat atas orang-orang ahli dosa. Jadi orang ahli dosa dilihat di malam Lailatul Qadar maka dia akan diampuni. Nah, dikatakan bahwasanya ya tanazzalul malaikat, ya tanazzalul malaikat waruh, yang mana di malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat dan juga dipimpin oleh ar-ruh. Ruh ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu turun, datang menghampiri setiap manusia. Setiap manusia memberikan salam. Bahkan ada di dalam dikatakan di riwayat bahwasanya malaikat Jibril itu menyalami setiap manusia. Disalami seluruhnya. Salamun hiya hatta madlail. Nah itu katanya waktunya daripada badal maghrib, malam. Nah, cuman memang waktu ijabahnya sebentar. Waktu yang ijabah itu ya saat dibukakan hijab. Kalau seandainya kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau umpama kita berdoa, doa apapun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya harus kita pahami bahwasanya bukan untuk wong tertentu. Setiap kita kalau seandainya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bakal dapat bagian. Ya. Memang sebagian ada yang dibuka hijab sama Allah. Ya, ada yang nengok ya langit terbuka. Nah, pada saat itu cepat-cepat doa. Ya. Cepat berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya apapun hajat, insyaallah bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mengenai waktu-waktunya, ya, memang ya, waktunya sebagian para ulama
ada bermacam-macam pendapat. Di antaranya Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, ya, beliau menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Maka sebagian guru-guru kami mengatakan bahwasanya ya Ramadan itu dimulai dari kita untuk mencari mencari Lailatul Qadar di Ramadan mulai dari tanggal 15. Di 15, 17, 19 di hari-hari ganjil. Di malam-malam kan 21, 23, 25, 27 sampai 29. Ya. Jadi tinggal setiap malam baik kita. Ya, terutama malam-malam kan ganjil. Apalagi malam ini, malam kaget. Itu ya, bertepatan malam Jumat, malam Selekor 21. Bertepatan malam Jumat. Nah, mengenai hari Jumat itu ada lagi waktu ijabah yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi ada ya dalam satu bulan itu di Ramadan Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar. Dan juga di setiap hari Jumat itu ada saat-saat ijabah. Siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ijabah pasti dikabul sama Allah. Kita kan banyak hajat sama Tuhan, banyak kebulan. Hajatuna ilaika katsir. Hajatuna ilaika katsir. Ya Allah, hajat kami kepada Engkau banyak. Mintalah ya apapun yang hendak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa al-Khatib fi Tawarikh min hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Dan meriwayatkan Al-Khatib di dalam kitab At-Tawarikh daripada hadis Anas radhiyallahu taala anhu, man shalla lailatul qadri isya wal fajr fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadri binasibil wafir. Nah, kalau pajak kita setiap malam Ramadan jangan sampai tinggal sholat berjamaah, terutama jamaah isya dan subuh. Dikatakan dalam hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, sholat isya dan sholat subuh, ya sholat fajar itu sama dengan sholat subuh, fi jamaatin di dalam berjamaah, faqad akhadha min Lailatul Qadri binasibil wafir, berarti dia sudah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar dengan bagian yang banyak. Ya. Jadi yang paling banyak bagiannya wong dapat keutamaan lebih daripada 1000 bulan itu, yaitu dia melakukan sholat isya sama sholat subuh berjamaah. Nah, tinggal kita dawamkan, rutinkan, istiqomahkan ya sholat isya dan sholat subuh berjamaah ya. Setiap malam Ramadan sebulan full sebulan full. Insyaallah kita dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Bahkan itu bagian yang paling terbesar. Kenapa? Karena sudah melaksanakan kewajiban fardu salat. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha wa ummiha ya Rasulullah in wafaqtu lailatul qadri fa bima ad'u. Qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Dan telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha wa ummiha, semoga Allah meridhai beliau dan juga kepada ayahanda beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan ibunda beliau yaitu Siti Aisyah, ya Rasulullah. Jadi Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadri. Ini beliau Siti Aisyah itu terkenal istri yang cerdas. Jadi keutamaan Siti Aisyah sama Siti Khadijah itu masing-masing punya keutamaan. Kalau Siti Khadijah, ibu-ibu, ya, itu perjuangannya, pengorbanannya di awal dakwanya Rasulullah. Di awal, jadi ada 3 perempuan yang semasa dengan Rasulullah, ya, perempuan-perempuan mulia ini ada selisih pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Siti Aisyah lebih afdal, ada yang mengatakan Siti Khadijah lebih afdal. Ya, tapi secara mutlak yang paling utama adalah Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah.
Jadi di antara 3 perempuan ini, ya, ranking pertamanya adalah Siti Fatimah. Ya. Karena ini Siti Fatimah adalah ya langsung daripada putri Nabi SAW. Bahkan Siti Fatimah itu saking istimewanya, beliau diciptakan bukan dari tanah, ya, dari buah-buahan surga. Ya, jadi bahan bakunya Siti Fatimah itu dari buah dalam surga. Ini putri bungsunya Nabi SAW, putri bungsunya Rasulullah SAW, dan yang paling disayangi oleh Nabi SAW, Siti Fatimatul Zahra. Ya. Makanya, ya, ada yang mengatakan, kenapa Siti Aisyah itu tidak haid dan tidak nifas? Ya. Karena apa? Karena beliau Hauraul Adami. Gelarnya adalah bidadarinya manusia. Jadi bidadari. Ya. Karena kita seluruhnya terbuat dari tanah, Siti Aisyah Siti Fatimah istimewanya beliau diciptakan oleh Allah dari apa? Tufahatun min jannah. Buah apel dari surga. Dan beliau mendapatkan kemuliaan juga, ada keramatnya juga. Ya mungkin jarang ya kita dengar keramatnya Siti Fatimah. Ya. Itu suatu hari Rasulullah SAW ya didatangkan apa? Nah, di dalam majlisnya, dalam masjid didatangkan wadah ya, dari rumah Siti Fatimah. Ya, jadi diantarkan baksonya kan, ya, wadah nampan makanan. Ya. Akhirnya karena Rasulullah masih terhal, ya, kehidupannya ya, tidak mewah, ya, sederhana Siti Fatimah itu. Ini manusia ya perempuan yang paling mulia, hidupnya sederhana. Akhirnya karena Rasulullah tadi itu diantarkan dari Siti Fatimah dari rumahnya, akhirnya Rasulullah terhal, pengen makan sama keluarganya. Ya, pengen makan sama keluarganya. Akhirnya Rasulullah ya bawalah nampan tadi di rumahnya Siti Fatimah. Diajaklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Rasulullah SAW berlima. Ya. Tahu-tahu apa? Pas dibuka nampan tadi isinya apa? Ya, makanan-makanan daging segar. Rasulullah tahu, ya, Rasulullah tahu bahwasanya apa? Bahwasanya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya, hidupnya sederhana. Tapi ini makanan mewah. Dari mana? Ditanya, ya Ustaz. Min aina? Ya. Anna laki hadza. Ya. Atau kama kalau Ustaz. Wahai Fatimah, dari mana ini? Hadza min indi Rabbi. Ya. Yarzuqu inallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini dari Allah. Ya. Masyaallah, shalli ala sayyidina. Akhirnya Rasulullah bersyukur, alhamdulillahilladzi ja'alaki, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau ya daripada apa? Kasaidi nisa'i Bani Israel, yaitu Sayyidatuna Maryam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau seperti apa? Ya, seperti pemimpin paling mulianya perempuan daripada Bani Israel, yaitu Sayyidatuna Maryam. Jadi dari Bani Israel perempuan yang paling utama itu Sayyidatuna Maryam. Ya, Sayyidatuna Maryam. Dan juga ada ya yang beliau itu juga luar biasa ujiannya, hidup di kalangan raja kafir. Ya. Istrinya Fir'aun, Siti Asia. Beliau tuh suci, tidak pernah disentuh sama Fir'aun. Kenapa? Ya, karena Allah jaga beliau, ya. Namanya Asia binti Muzahim. Beliau jaga kesuciannya. Ya. Allah perintahkan iblis karena yang paling cantik itu. Kalau dewek, kalau Fir'aun itu kalau berkendak, kendak yang bagus-bagus sudah. Ya. Akhirnya ya dinikahi sama Fir'aun. Tapi karena beliau adalah perempuan pilihan Allah, ya. Akhirnya Allah perintahkan iblis untuk menyerupai Siti Asia setiap malam. Yang digauli sama Fir'aun itu iblis, bukan Siti Asia. Beliau di malam-malam beribadah kepada Allah
Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam riwayat Siti Asia sama Siti Maryam ini bakal menjadi istrinya Rasulullah SAW di akhirat. Ya. Jadi tambahan istri Nabi SAW di akhirat ada dua, Siti Asia sama Siti Sikok lagi, ya namanya Kulsum. Siapa? Kulsum ini kakaknya, ya ayunya Nabi Musa. Kulsum binti Imran. Kulsum binti Imran. Jadi tambahan 3 isi Rasulullah dalam surga. Ya karena apa? Karena ini ya 3 perempuan-perempuan suci tidak yang pantas ya untuk mendampinginya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu. Nah, mengenai Siti Aisyah, di antara Siti Fatimah secara mutlak beliau lebih utama daripada ibunya Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Nah, di antara Siti Aisyah, Siti Khadijah ini ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan Siti Aisyah lebih utama. Ada yang mengatakan Siti Khadijah lebih utama. Masing-masing punya argumen. Ya. Tapi yang paling kuat bahwasanya Siti Khadijah lebih utama daripada Siti Aisyah. Kenapa demikian? Karena suatu hari Siti Aisyah itu sangat cemburu kepada Siti Khadijah. Ini ya ibu-ibu ya, wong meninggal lagi masih cemburu, Bu. Bagus tahu kita. Sudah meninggal lagi masih cemburu. Ya, jadi kita malu deh kalau umpama ngomong kita tuh berarti sayang sama kita ya. Kalau tidak cemburu berarti talaknya tidak peduli lagi dia tuh. Iya, Bu ya. Jadi sangat cemburu. Ya. Saking cemburunya dia menganggap bahwasanya dialah yang paling utamanya istrinya Rasulullah. Suatu hari dia mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku ini lebih afdal, lebih utama daripada ibumu. Kaget Siti Fatimah. Ngapa cak itu? Bahasa kita nih. Aku ini dikawini oleh Rasulullah dalam keadaan perawan. Sedangkan ibumu dikawini Rasulullah dalam keadaan janda. Nangis Siti Fatimah. Ya Allah. Ya. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah ya, Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya dia lebih utama daripada ibuku. Ini kan bersaing-saing ya, supaya dapat apa? Kemuliaan. Ya. Biasa itu membentuknya kalau bersaing-saing itu. Nah, akhirnya apa? Kata Rasulullah, kau katakan kepada Aisyah, ya? Katakan, memang betul saat aku menikahinya dia dalam keadaan perawan. Tapi saat aku menikahi ibumu, ibumu memang sudah tidak perawan, tapi aku masih perawan, kata Rasulullah. Aku masih penjaga. Tanyakan sama Aisyah. Katakan kepada beliau, apakah mulia mana keperawanan dia dengan keperawanan aku, kata Rasulullah. Penjagaan aku. Senyum Siti Fatimah. Boleh jawaban dari dijawabkan. Wahai Aisyah, ya, Ibunda Aisyah, ya, Rasulullah mengatakan abdal mana keperawananmu dengan keperawanan Rasulullah. Diam. Nah, ini sebagian mengatakan bahwasanya apa? Ya, banyak alasannya. Bahwasanya mengatakan Siti Khadijah lebih utama. Dan Siti Khadijah ini luar biasa, miliarder. Kalau zaman sekarang ini paling kayanya, propertinya banyak, hartanya banyak. Dihabiskannya, ya, Bu, ya. Susah nak jadi seperti Siti Khadijah zaman sekarang ini. Tak ketemu kita. Ya. Dan paling cantik dan berebut nak nikahi beliau ini. Memang janda udah 2 kali. Ya. Kira-kira kalau seandainya zaman sekarang janda umur 40 tahun, cantik tak? Hah? Ya kalau berduit agak tu lah. Banyak duit, banyak fulus. Cantik itulah. Ya kan? Janda kan? Janda kaya. Kalau umpama itu kalau yang susah nih lah, umur 25 tahun, 60 tahun atau susah. Nah, sedih ya. Kalau sudah itu Siti Khadijah itu paling kaya di Mekah. Habis artinya. Ya. Nah, ini perjuangannya luar biasa. Maka kata ulama paling afdal. Tapi ada yang bijaksana ulama ini. Ya, antara Siti Khadijah, Siti Aisyah ada kelebihan. Siti Khadijah perjuangannya di pertama kali dalam pengorbanannya pertama kali dalam perjuangan Rasulullah. Jasa Siti Aisyah adalah apa? Ya,
sangat membantu di dalam apa? Menyebarkan ajaran-ajaran yang mana sulit-sulit pelik-pelik kehidupan diajarkan oleh Siti Aisyah. Ya. Kehidupan rumah tangga, romantika, ya rumah tangga banyak pelajarannya. Karena apa? Diberikan oleh Allah kecerdasan. Ya. Banyak sekali jasanya di dalam apa? Dalam perkembangan Islam. Jadi kalau Siti Khadijah dalam perjuangan Islam sangat berjasa. Tapi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan banyak sahabat-sahabat atau bahkan sahabiah perempuan-perempuan di zaman Rasulullah mereka mendapatkan daripada satu problem masalah yang sulit dipecahkan akhirnya apa? Bertanya kepada Siti Aisyah disampaikan kepada Rasulullah itu solusi-solusi banyak. Nah di antaranya yang bila bertanya tentang seandainya apa? Kalau seandainya in wafaqtu lailatul qadar fabima adu. Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Apa yang aku doakan? Apa yang aku minta? Qala quli, lalu Nabi bersabda, katakan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang kita baca, ya. Mungkin kita malam Lailatul Qadar baca kan habis tarawih, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah nasallallahu salkal jannata wa minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita baca. Berarti untuk mengenai Lailatul Qadar insyaallah kita dapat kemuliaan pada malam-malam Lailatul Qadar. Tinggal kita istiqomah dalam ibadah. Masyaallah tabarakallah. Satu lagi sebagai penutup bukti kecerdasan Siti Aisyah itu Jadi kira-kira uang itu yang paling tahu kepribadiannya siapa? Kita ini nah. Yang lebih paham tentang kepribadian kita siapa? Istri dah, Bu. Iyalah. Istri. Kami, Bu. Ya. Sampaikan sama ibu-ibu. Yang tahu yang kepribadian kami selok beluknya tahu gak lo rumah nih. Iyalah. Ya. Sehariannya ngapa? Hidup berhari-hari. Ya. Yang wong lanang kawan-kawan yang lain tak tahu, itu rumah kita tahu. Wong rumah kita tak tahu. Ya. Tapi yang repot zaman sekarang ini, yang kita tak tahu, kawan rumah lebih tahu. Ya. Ada mana yang keseharian ya. Jadi, secara global, kita itu yang lebih tahu kepribadian kita, yang sebenarnya karena apa? Dia yang hewan kita tidur setiap hari sama kita. Itu adalah suatu hari ada yang bertanya kepada Siti Aisyah, pengen tahu cak mana nian akhlaknya Nabi, akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, saking cerdasnya Siti Aisyah itu, jawabannya singkat, padat, simple, fleksibel sudah. Dikit jawabannya, karena khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Akhlaknya Nabi Quran. Kau nak tahu akhlak Nabi, kau baca Quran. Itulah kepribadian Rasulullah SAW. Jadi kepribadian Rasulullah itu apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran itu dilakukan Nabi. Apa yang dilakukan dalam Al-Quran itu yang apapun kemuliaan dalam Quran ibaratnya itulah merupakan aplikasi portion satu pasien perwujudan amaliyah Quran yang nyata yang hidup adalah yang paling sempurna adalah dunia kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taufik untuk mendapatkan daripada kemuliaan-kemuliaan terutama kemuliaan Lailatul Qadar dan juga semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hari-hari kita saat keluar daripada perut ibu kita dan itu artinya dalam keadaan suci betul-betul kembali kepada fitrah. Kami ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin wa fil afiyah. Mudah-mudahan kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun depan di kesempatan-kesempatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Ada mini asyhadu an la ilaha illallah nasallallahu nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la
لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ismail. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala syirah hayat wujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan sabidu fi qulubina al-iman. Tuhabina bil Qur'an. Tuhahina min al-ayat. Tabtala nabiyan wa lijan. Wa nalayin wa zinu ladin fi Allah. Allahumma kama nam tawajjallah ma la syarah fil akhirah. Allahumma antik riqabana wa riqaba abana wa ummatina akhwanina ajma'in wa barik wa zaki wa fama yaqulu. آمين 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت الرحيم الذين أدعوا بها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر الحمد لله رب العالمين منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته